Mungkin kurma itu dikirim ke sini untuk disedekahkan. Kenapa? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah-kisah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kali ini saya akan membacakan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam susah tidur karena sebutir kurma. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memejamkan matanya sepanjang malam. Berkali-kali beliau mengubah posisi tidurnya sehingga istri beliau bertanya, "Mengapa engkau tidak dapat tidur ya Rasulullah?" Jawab beliau, "Tadi tergeletak sebutir kurma. Kemudian aku memakannya karena khawatir kurma itu terbuang sia-sia. Sekarang aku cemas," kata Rasulullah. "Mungkin kurma itu dikirim ke sini untuk disedekahkan." Kenapa? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah ya. Kemungkinan besar kurma itu milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena sedekah biasanya diberikan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keraguan itulah yang membuat beliau tidak dapat tidur semalaman. Khawatir kurma itu harta sedekah, berarti ada harta sedekah yang termakan oleh beliau. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari kisah ini? Ya, saya jelaskan lagi ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu jadi jalur atau biasa para sahabat maupun orang lain ya yang beragama Islam itu menitip sedekah kepada Nabi SAW agar Nabi SAW menyalurkan kepada orang lain. Jadi maksud dari cerita ini, Nabi SAW takut apakah yang beliau makan ini punya beliau pribadi, apa sedekah dari titipan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu maksudnya. Jadi Nabi SAW terbayang-bayang dan terpikirkan sehingga tidak bisa tidur semalaman. Begitu takutnya Nabi SAW memakan barang-barang ataupun makanan-makanan ya subhan. Jadi sehingga di dalam pikirannya terlalu terbayang sehingga tidak membuat tenang ketika Nabi SAW mau tidur. Demikianlah akhlak pemimpin kita. Hanya karena perasaan ragu, beliau berkali-kali mengubah posisi tidurnya dan tidak dapat tidur sepanjang malam. Lalu bagaimanakah diri kita sebagai pengikutnya? Ada yang memakan suap, riba, hasil curian, merampok, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang agama tanpa merasa takut dan cemas, sedangkan ia mengaku sebagai umat Muhammad SAW. Malu kita teman-teman apabila kita mau memakan uang sogokan, memakan uang curian, atau kita mengambil makanan orang lain, ataupun kita mencuri uang lalu kita berikan, lalu kita beli makanan. Malulah kita kepada Nabi SAW karena kita melanggar aturan agama kita. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran teman-teman. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.